Infinix makin gencar nih ngeluarin HP 5G berdimensitynya. Setelah sebelumnya pakai Dimensity 900 5G, kali ini yang versi 2023 di-upgrade pakai chipset Dimensity 920 5G. Varian memori 8/256 GB yang lega dan bakal ngasih harga yang gak wajar. Bener-bener gak masuk akal dan di luar nalar nih seri baru dari Infinix ini. Bakal segokil dan sekeren apa nih Infinix Zero 5G 2023 ini? Tapi sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya menampilkan tulisan Infinix dan Zero 5G 2023 di bagian depannya, dengan selling point varian memori serta chipset yang digunakan. Di samping kanan, kiri, dan atas dus masih kayak biasanya. Di bawah dus ada kode IMEI dan serial number, serta unit yang akan saya unbox ini berwarna Submariner Black. Baru di bagian belakang dus ada spesifikasi dan fitur yang lebih lengkapnya lagi, yang langsung kita bahas di video kali ini biar gak kelamaan review boxnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone yang di pembungkusnya ada selling point utamanya. Dan di dalam pembatasnya ini ada pin SIM tray ejector. Lalu ada buku manual, kartu garansi, dan dapat jelly case bening bawaan yang modelnya kayak gini. Di bawahnya ada adapter charger bawaan berdaya 33 watt, dan tentu saja kabel data bawaan USB Type-C. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita beresin dan lanjut ke unit smartphone-nya. Kita lepas dulu plastik bungkusnya ini dan juga stiker IMEI yang menempel di bodi belakangnya. Kesan awal ya desain bodi belakangnya ini sih terlihat mewah dan keren ya. Dan untuk handheldnya tetap terasa pas untuk ukuran besar tangan saya. Untuk build quality-nya terasa cukup solid dan minim terasa kopong saat diketuk bodi belakangnya. Berbahan material plastik dengan finishing doff jadi gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Desain penempatan triple kameranya mengingatkan saya sama seri flagship X series-nya brand sebelah ya, yang terlihat mewah dan premium. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk sensor sidik jari. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM dan micro SD. Di atas cuma ada lubang mic dan di bawah ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Infinix Zero 5G 2023. Terasa smooth karena layarnya support sampai 120Hz. Menggunakan interface XOS versi 12 yang berbasis OS Android 12. Dan memori RAM 8GB-nya masih dapat extended hingga 13GB. Untuk memori internal sebesar 256GB-nya pun masih kepake dikit nih untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Terus untuk pilihan menu di kameranya juga udah lumayan lengkap nih, dan tentunya sudah mencukupi untuk kebutuhan casual fotografi. Bersetup triple kamera dengan kamera utama sebesar 50MP yang didukung dua buah lensa 2MP untuk depth dan makro. Di depan terdapat kamera selfie berukuran 16MP yang didukung dual flashlight. Overall untuk hasil di mode autonya saja udah termasuk bagus di kondisi cukup cahaya. Dynamic range-nya cukup luas dan warnanya ciri khas Infinix banget. Foto bokehnya pun termasuk rapi nih. Pokoknya udah pas banget untuk kebutuhan casual fotografi masa kini. Nih lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby I got you. It's a new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh. Cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid. Hai guys, selamat siang. Jadi aku tes kamera depannya di settingan 1080p 30fps. Hari ini cerah banget ya. Biasanya jam 1 itu mendung gelap. Tapi hari ini mataharinya cerah banget. Untuk desain layar depannya ini sudah termasuk presisi setiap bezelnya. Hanya saja di bagian dagu masih agak sedikit tebal. Dan untuk desain pansulnya termasuk lumayan gede nih untuk menempatkan kamera selfie-nya. Layarnya sendiri berukuran 6,78 inch beresolusi Full HD Plus menggunakan panel IPS dengan refresh rate 120Hz dan memiliki tingkat kecerahan 500 nits. Kualitas layarnya juga tetap terasa terang walaupun kondisi brightness-nya tidak dalam kondisi 100%.
Buat nonton YouTube gini, reproduksi warnanya juga masih termasuk oke dan pas untuk menikmati konten multimedia. Sayangnya sih nggak didukung dual stereo speaker aja nih, jadi kurang mantep rasanya. Walaupun kualitas speakernya nggak jelek-jelek amat, kurang lebih kayak gini nih suaranya. Save your breath, don't waste your words. I'm gone before the night is over. Don't lose your faith, keep it straight. I'm nothing like any other. Bicara soal performa, Infinix Zero 5G 2023 ini bisa dibilang udah tergolong powerful dan mumpuni. Berkat perpaduan chipset MediaTek Dimensity 90 5G dengan clock CPU mencapai 2,5 GHz yang didukung RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 256GB bertipe UFS 2.2. Pengujian menggunakan Antutu versi 9 bisa mendapatkan skor mencapai 480 ribuan. Sedangkan untuk skor Geekbench 5 tesnya pun punya skor yang lumayan tinggi. Begitu juga untuk skor 3D Mark di mode Well-Tap Stress Test punya tingkat stabilan mencapai 99,1%. Jadi performanya udah termasuk ngebut dan oke banget nih kalau untuk kinerja yang berat sekalipun. Contohnya buat main game PUBG Mobile nih, bisa dapetin settingan HDR Ultra atau Smooth Extreme kalau mau di mode 60 fps. Dan untuk gameplaynya juga beneran terasa smooth dan minim terasa frame drop. Ditambah untuk sensor gironya tidak terasa delay dan responsif. Buat main game selama satu match pun juga terasa hangat aja. Selama 30 menit bermain, baterainya hanya berkurang 7% dan peningkatan suhu ke 40 derajat Celcius. Selain PUBG, buat jalanin game seberat Genshin Impact pun performa Dimensity 90 5G ini termasuk cukup optimal. Bahkan dicoba dengan settingan rata kiri 60 fps pun terasa playable. Walaupun tetap bakal terasa lag jika HP sudah terasa panas ketika menampilkan full efek animasinya. Jadi kalau mau enak mainnya mending pakai settingan default aja ya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11% dengan kenaikan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Saya tes juga buat nonton YouTube selama 1 jam dengan posisi brightness dan volume 50%, baterainya berkurang sebanyak 5% aja. Lalu saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya bisa mencapai 13 jam lebih, dengan posisi settingan refresh rate di mode auto. Punya kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung fast charge 33W, tentunya sudah mencukupi banget untuk saat ini. Untuk kecepatan sensor jarinya juga tergolong cepat dan akurat nih. Dan kalau mau lebih simple, bisa pakai fitur fast unlock-nya aja, yang nggak kalah cepat dan akurat juga. Last but not least, tentunya fitur yang paling jadi deal breaker adalah fitur NFC, yang bakal kepake banget buat sebagian orang, khususnya yang hidupnya di perkotaan ya. Menurut saya Infinix Zero 5G 2023 ini memang beneran udah gahar dengan harga yang nggak wajar. Di kelas harganya lagi-lagi Infinix ngasih HP yang fiturnya lengkap dengan spek yang juga tetap powerful untuk jangka panjang. Kekurangan seperti belum pakai layar AMOLED dan absennya fitur dual stereo speaker, saya rasa tertutupi dengan segala kelebihan dan harga yang termasuk value for money. Yang berminat dengan seri ini, mending belinya pas flash sale aja ya guys, biar makin terasa worth it. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Infinix Zero 5G 2023 ini? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.